Bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Orde Lama, Orde Baru, era reformasi menjadi bagian sejarah panjang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Penyelenggaraan pemerintahan yang tertutup, tidak transparan, tidak akuntabel, menghadirkan perilaku yang koruptif dan cenderung menjauh dari rakyatnya. Suramnya proses penyelenggaraan pemerintahan di masa lalu yang menempatkan informasi sebagai barang eksklusif melahirkan tuntutan publik pada era reformasi. Ketersediaan atau pemenuhan informasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan Undang-Undang Dasar 1945 telah menobatkan bahwa informasi merupakan bagian dari hak asasi masyarakat yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi. Pada tahun 1998 itu adalah reformasi. Jadi reformasi itu sebetulnya adalah perubahan mindset. Perubahan mindset dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan itu muncul tuntutan-tuntutan tentang perubahan pemerintahan dan juga perubahan perundang-undangan. Undang-undang KIP itu didesak untuk ada dalam semangat negara kita adalah negara yang demokratis, keluar dari otoritarian, dari negara yang sifatnya tertutup, sentralistik, menjadi demokratis, terbuka, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, karena itu kemudian tatkala Undang-Undang KIP itu digulirkan dari kelompok masyarakat sipil, dan itu dimulai tahun 1998. Undang-Undang KIP ini yang dulu sebetulnya adalah kebebasan memperoleh informasi publik, itu adalah suatu keinginan agar masyarakat itu punya kekuatan instrumen hukum. Dan Undang-Undang KIP itu atau KIMIM itu adalah instrumentasi dari masyarakat untuk memperoleh sebuah kekuatan menuntut hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Lahirnya Undang-Undang KIP ini seakan menjadi oksigen baru dalam perjalanan pemerintahan yang terbuka yang bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program, dan pengambilan serta alasan keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan publik yang sedang dilakukan pemerintah. Awal reformasi itu semangat untuk menegakkan demokrasi itu dominan sekarang. Tapi pertanyaannya, lantas bagaimana mewujudkannya? Nah, kita percaya, kita sepakat bahwa salah satu cara untuk mempercepat proses demokratisasi Indonesia ini adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, dalam meningkatkan partisipasi ini pendekatannya banyak, teorinya juga banyak, maunya juga banyak. Nah, pada waktu itu kemudian disederhanakan, oke, kalau begitu salah satu agenda penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan pelaksanaan kebijakan publik adalah melalui keterbukaan. Karena dengan keterbukaan maka masyarakat tahu apa yang sedang ingin dan akan dilaksanakan, apa maunya masyarakat, sehingga disitulah dengan memiliki akses pada informasi maka otomatis partisipasi logikanya bisa meningkat. Pengesahan Undang-Undang KIP menjadi tonggak dibentuknya Komisi Informasi Pusat dan Daerah sebagai lembaga yang diberikan mandat mengawali implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian pemenuhan kewajiban negara dalam menjamin hak warga negara atas informasi publik. Dimulai dengan pembentukan Komisi Informasi Pusat di tahun 2009 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Informasi di berbagai daerah. Hingga kini, jajaran Komisi Informasi telah terbentuk di 35 provinsi dan 5 kabupaten kota. Dalam perjalanan 13 tahun implementasi Undang-Undang KIP, Komisi Informasi Pusat, provinsi, dan kabupaten kota telah menunjukkan kerja nyata dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Indonesia.
bagian dari tugas Komisi Informasi Pusat waktu itu adalah membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan. Salah satunya peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik. Nah, dalam situasi seperti itu tentu yang paling utama selain pembangunan atau pengembangan kelembagaan adalah sosialisasi, karena tentu banyak sekali yang perlu disampaikan ke publik maupun badan publik mengenai bahwa Indonesia sudah memberlakukan transparansi atau keterbukaan informasi publik bagi setiap badan publik, baik di pusat maupun di pemerintah daerah. Dan yang paling utama sebenarnya bagi publik sejak 2010 itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi atau right to information atau right to know, yang itu menjadi tugas semua badan publik untuk memenuhi. Eksistensi lembaga Komisi Informasi baik di pusat di Jakarta maupun di provinsi, bahkan juga sebagian di kabupaten kota, ini penting. Pertama untuk menjaga bahwa transparansi harus terus-menerus dilakukan oleh badan-badan publik, dan masyarakat juga harus mendorong bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan informasi, terutama dalam konteks negara-negara. Publik tentunya memiliki harapan yang besar dari lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan semangat dari reformasi. Lalu, bagaimana potret dari masyarakat dalam perjalanan 13 tahun implementasi Undang-Undang KIP? Keterbukaan atau potret dari harapan masyarakat terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga belum rata ya. Ada yang memang mungkin di tempat-tempat tertentu yang atau di badan publik tertentu memang sudah cukup baik ya keterbukaannya, sehingga memberikan layanan informasi kepada masyarakat sudah cukup baik. Tapi juga tidak sedikit saya kira badan publik yang masih belum sepenuhnya memenuhi mandat undang-undang, sehingga layanan keterbukaan informasi juga masih jauh dari harapan. Undang-undang keterbukaan informasi ini akan jalan baik kalau memang arsip badan publik khususnya di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah itu membaik gitu, sehingga konsolidasi data, manajemen data informasi itu menjadi baik, dan itu akan menyumbang signifikan untuk meningkatkan layanan informasi. Adanya jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi atas informasi publik melalui Undang-Undang KIP niscaya dapat dijadikan sebagai momentum atau sejarah bergulirnya era baru dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dengan menghadirkan negara yang demokratis, dengan ditandainya atau ditetapkannya suatu hari bersejarah pada setiap 30 April sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Kalau Hari Keterbukaan Informasi Nasional jelas perlu, karena ini pertama ini sudah kita deklarasikan pada saat Rakornas pada September 2014 di Mataram. Itu sudah, saya kira kalau kesepakatan Rakornas itu juga saya kira merupakan keputusan yang tertinggi ya. Dan waktu itu kita deklarasikan, sebenarnya waktu itu lebih ke permohonan sih, mohon pemerintah untuk menetapkan tanggal 30 April sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Pertama itu memang sudah kita lakukan upaya itu sejak tahun 2015. Yang kedua, ini kenapa penting? Karena selama ini kita hanya mengenal right to know day, ya. Jadi hari hak untuk tahu sedunia. Ini penting, memang bukannya tidak penting, tetapi itu tidak khas Indonesia. Jadi seluruh dunia merayakannya, dan kita cenderung sering lupa juga kalau bukan aktivis-aktivis yang mengingatkan itu dan memperingati itu. Tetapi kalau hari KIP ini saya lihat ini milik kita sendiri, apalagi keterbukaan informasi ini yang secara legal itu diwujudkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Inilah produk perjuangan reformasi. Reformasi sendiri kan tahun 98. Tapi sebenarnya gerakan-gerakan untuk keterbukaan informasi, adanya
undang-undang tentang keterbukaan informasi ini sudah muncul ketika reformasi itu sendiri. Cuma kan di dalam pembahasan butuh waktu sehingga baru lahir tahun 2008. Nah ini kita harus menghargai para pejuang keterbukaan informasi itu, baik legislatif, para aktivis keterbukaan informasi, berbagai LSM NGO, juga pemerintah. Ya waktu itu tanpa pembahasan antar pemerintah dan DPR, saya kira tidak akan keluar undang-undang itu. Ya, secara internasional kita memang sudah memiliki satu momentum atau waktu atau hari tertentu ya untuk perayaan tentang hari untuk hak untuk tahu yang kita kenal dengan Right to Know Day. Itu biasanya tanggal 28 September tiap tahunnya dirayakan seluruh dunia. Namun demikian mungkin beberapa negara memiliki ide untuk menetapkan momen tertentu yang tidak selalu harus sama dengan tanggal tersebut. Misalnya kalau di Indonesia ingin menetapkan hari pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Mungkin ini baik karena bisa dijadikan menjadi satu event untuk melakukan konsolidasi secara nasional, secara berkala, melakukan refleksi bersama-sama untuk mengetahui sampai mana keterbukaan informasi itu sudah memberikan manfaat di seluruh warga negara, bagaimana undang-undang itu dilaksanakan untuk mencapai tujuannya, dan sekaligus juga untuk membangun kesadaran yang semakin hari semakin luas kepada seluruh publik bagaimana melaksanakan keterbukaan informasi yang lebih baik untuk perbaikan penyelenggaraan negara di Indonesia ke depan.